Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami malam hari ini boleh diisi oleh firman-Mu, karena itulah makanan bagi jiwa kami. Kami rindu supaya firman yang kami dengar, kami dapat mengerti dan menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikannya, biarlah Tuhan menolong, memampukan untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 17. Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 17. Kita baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita baca ayat genap. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang jahat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang menjadi tema renungan kita malam hari ini, kasih yang menyempurnakan. Kasih yang menyempurnakan. Saudara, apa beda bayi dengan orang dewasa? Kalau bayi itu biasanya orang tua, ibunya sering memandikan. Tapi orang dewasa, dia sudah bisa disuruh untuk mandi sendiri. Ya, maka kita bisa suruh ya, bukan hanya mandi sendiri, tapi juga mengerjakan pekerjaan yang lain. Sudah bisa dia lakukan seperti masak, nyapu, nyuci piring, dan sebagainya. Tapi kalau bayi dia belum bisa melakukan apa-apa, sehingga orang tua tidak pernah menyuruh bayi untuk bekerja. Jadi apa hubungan firman Tuhan malam hari ini untuk kita? Mengapa orang yang belum sampai kepada iman, yang belum lahir baru atau belum diselamatkan, tidak ada perintah kepadanya? Karena dia belum mampu untuk melakukan. Yang ada adalah penginjilan. Bagaimana dia sampai kepada iman, bagaimana dia sampai diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan itu sama halnya dengan orang yang sudah dewasa
dia bisa melakukannya. Dia punya kekuatan untuk melakukan itu sehingga diberikan perintah. Di dalam ayat 5 sampai ayat 9 di sini ada 3 kata kerja. Ada 3 perintah sebagai kata kerja. Pertama, matikan. Kedua, buang. Ketiga, menanggalkan. Ini semuanya kata kerja. Kata kerja itu berarti aktif. Nah, banyak orang berpikir begini, yang mengerjakan ini kan Allah. Kenapa hidupku kok gak kudus-kudus? Kenapa hidupku kok tidak berubah? Kenapa kehidupanku kok seperti ini? Ya, ini perlu kita sadari bahwa yang aktif, yang disuruh, ini yang disuruh adalah kita, bukan Tuhan yang mengerjakan, tapi manusia yang disuruh. Karena itu matikanlah. Arti matikan itu berarti yang melakukan, yang mengerjakan adalah kita. Kenapa disuruh kita mematikan? Berarti kita sudah punya kekuatan untuk itu. Kita sudah mampu mematikan, maka disuruh. Seperti orang yang udah besar, suruh kerjakan ini, sapu ini, epel ini, masak ini namanya sudah bisa. Sudah ada kekuatan, kemampuan untuk melakukan. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah menerima Kristus, dia bisa mematikan hal-hal yang duniawi di dalam hidupnya. Di sini sehubungan dengan hal duniawi itu adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini yang duniawi. Berarti hal-hal duniawi ini perlu dimatikan. Kenapa? Karena seringkali dalam kehidupan orang percaya pun hal-hal duniawi ini bisa hidup kembali. Bisa dia bangkit kembali. Maka ketika hal-hal duniawi bangkit di dalam diri kita, kita punya kekuatan untuk mematikan. Ini sehubungan dengan nafsu. Nafsu ini kalau udah dibilang percabulan berarti kepada seks. Bisakah orang percaya bangkit seksnya, percabulannya? Bisa. Karena dia masih daging. Maka bagaimana cara membuat menang? Disinilah perlu kekuatan Allah dipakaikan. Karena kita yang percaya sudah memiliki kekuatan Allah dalam diri kita, sehingga kita bisa pakaikan itu untuk mematikan hal-hal duniawi. Karena kita sudah menerima perkara kekal, menerima perkara surgawi. Maka ayat di atasnya dikatakan, pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Orang yang sudah diselamatkan, pikirannya adalah pikiran surgawi, perkara-perkara surgawi. Maka dia bisa mematikan yang duniawi. Sudah ada kekuatan di dalam diri kita untuk mematikannya. Itu poin pertama. Yang kedua, buang. Buang, ini sering keluar dari diri kita, dari hati kita. Apa yang sering keluar? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini dari mulut. Kalau orang yang sudah menerima kasih Allah, maka tidak cocok pasangannya dengan cakap kotor. Kasih Allah tidak cocok pasangannya dengan geram, dengan marah. Tapi kasih Allah pasangannya adalah kesabaran, lemah lembut. Maka ini perlu dibuang. Mengapa? Karena kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Orang yang sadar dia sudah diperbaharui Tuhan, tentu yang lama itu dibuang, yang baru dipakai. Maka di dalam ayat 9, tanggalkan, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Buang, tanggalkan.
bawah. Dia pakaiannya kotor dan basah. Lalu dia ambil baju baru, dia pakaikan mau ke pesta. Akhirnya yang di luar pun kotor. Pakaian baru, pakaian pesta pun akan kena kotor. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang beriman memakaikan yang baru? Tentu yang lama tanggalkan dulu. Pakaian yang basah, yang kotor itu lepas dulu, baru pakai baju baru. Kita pun demikian, saudara. Ada yang perlu dibuang dari diri kita, ada yang perlu dimatikan, ada yang ditanggalkan, tetapi ada yang perlu dikenakan. Kenakan itu sama dengan pakaikan. Buang yang lama, pakai yang baru. Tanggalkan hal-hal duniawi, pakaikan hal-hal yang kekal. Matikan setnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya tadi percabulan. Matikan itu, supaya kamu bisa mengenakan hal-hal yang dari Allah. Apa rupanya yang dari Allah yang perlu dikenakan? Itu dari ayat 12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah yang baru. Kenakan yang baru, tanggalkan yang lama. Orang muda biasanya di sini. Orang muda biasanya melekat kepada hal-hal duniawi, termasuk itu film-film porno. Maka orang yang pikirannya dikuasai film-film porno ini namanya percabulan, kotor. Walaupun masih matanya yang melihat, tapi ada keinginannya melakukan, ini sudah dosa. Maka itu perlu dimatikan. Jadi orang yang mengenakan manusia baru, yang lama-lamanya itu dimatikan, supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Kenakanlah belas kasihan. Bagaimana kita bisa berbelas kasihan kepada orang lain? Karena kita sudah dikasihani. Orang yang sudah menerima kasih, dia bisa berbelas kasihan. Allah sudah berbelas kasihan terlebih dahulu kepada kita. Maka orang yang sudah menerima belas kasihan, dia bisa mengasihi. Kenakanlah kasih, kenakanlah kesabaran, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Lawan dari geram, lawan dari amarah, lawannya adalah lemah lembut, sabar, kemurahan, belas kasihan. Jadi sebenarnya mengapa kita mampu melakukan ini bukan oleh kekuatan kita, tapi karena kita sudah dikasihani terlebih dahulu oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan terlebih dahulu. Maka orang yang sudah dikuduskan, dia punya kekuatan untuk mematikan yang duniawi itu di dalam dirinya ketika itu bangkit. Lalu mungkin saudara bertanya begini, kenapa ya bukan langsung mati aja semua? Ketika menerima Tuhan Yesus yang duniawi langsung semua mati. Awal kita percaya, awal seseorang menerima Kristus, ini memang langsung mati. Tapi lama-kelamaan dia bangkit lagi. Lama-kelamaan dia hidup lagi. Kenapa? Karena kita tidak mengingat bagaimana kita dikasihani oleh Tuhan. Kita tidak mengingat bagaimana Allah menguduskan kita. Allah menguduskan kita bukan dengan cara kita, tetapi cara Allah, dengan pengorbanannya. Kalau kita mengingat bagaimana Dia menguduskan kita, maka kita tidak akan sembarangan lagi mengulangi dosa yang sudah disucikan itu. Kejahatan kita yang sudah disucikan oleh darahnya yang mahal, tidak mungkin kita ulangi. Mengapa orang mengulangi dalam hidupnya? Dia sudah ditebus, tapi kenapa dia jatuh melakukan keduniawian? Karena lupa
Dia lupa apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepadanya. Dia lupa betapa mahalnya itu. Tidak bisa dibayar. Allah menguduskan kita oleh karena Dia kudus. Allah membenarkan kita oleh karena Dia benar. Kalau kita menghargai ini, pasti kita tidak mengulangi dosa. Saya buat satu ilustrasi begini. Ada obat yang sangat manjur. Setiap luka pasti sembuh. Luka apa saja sekali dioleskan semuanya sembuh. Nah, begitu satu orang jatuh, luka kaki, luka tangan, luka wajah, pakailah obat itu, sembuhlah semua tubuhnya. Begitu dia sembuh, saudara, apakah dia mau melukai lagi dirinya? Walaupun ada obat, walaupun obat ini mujarab, bisa menyembuhkan, tapi apakah dia mau melukai lagi dirinya? Orang yang normal pasti tidak akan melakukan itu. Orang yang berpikiran jernih, orang yang berpikiran positif, dia tidak akan melakukan itu walaupun obatnya ini gratis. Walaupun obatnya ini mujarab, dia tidak akan potong tangannya lalu ambil, sekali oleh sembuh kok, lalu besok potong lagi. Inilah artinya, saudara. Memang kita dibenarkan oleh Allah karena Dia benar, dikuduskan oleh Allah karena Dia kudus, bukan oleh karena kita. Tapi apakah orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan mau jatuh lagi berbuat dosa? Kalau kita kembali mau jatuh, itu artinya tidak tahu berterima kasih. Itu orang yang tidak tahu menghargai. Coba kalau anak kita seperti itu, kita sudah lelah, capek, kita mandikan dia karena dia tadi sudah berlumuran lumpur dari luar. Kita pakai baju yang baru. Selesai kita mandikan, kita kasih baju baru, lari lagi dia, masuk lagi dia ke paret. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara seorang ibu atau kakak? Pasti saudara ambil dipukul dia. Apakah kita mau diperlakukan seperti itu oleh Tuhan? Ketika kita melanggar, ketika kita tidak taat, tidak menjaga kekudusan kita, bukankah Tuhan gak senang? Kita harus tahu itu. Tuhan tidak setuju. Tuhan tidak ingin kita kembali ke kubangan kita. Walaupun ada pengampunan yang gratis. Tetapi orang yang tahu menghargai, tahu berterima kasih, dia tidak akan ulangi itu. Nah, karena itu saudara, di sini dikatakan, kenakanlah belas kasihan. Inilah pasangannya bagi orang yang sudah menerima kasih. Orang yang telah dikasihi Allah, dia bisa berbelas kasihan. Orang yang telah menerima pembenaran, dia bisa lemah lembut. Dia bisa berkemurahan. Itu yang perlu kita kenakan di dalam diri kita. Menggantikan yang duniawi. Menggantikan percabulan tadi. Hawa nafsu jahat kita. Ganti dengan perkara rohani. Perkara yang kekal. Yang ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Berarti kenapa kita disuruh mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Mengapa kita disuruh berbelas kasihan? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Jadi orang yang sudah dikasihi berbelas kasihan, orang yang sudah diampuni bisa mengampuni sehingga tidak ada dendam, tidak ada akar pahit. Kalau saudara masih dendam dan menyimpan akar pahit, berarti saudara sendiri belum diampuni. Bukti kita sudah diampuni, kita tidak menyimpan akar pahit. Kita
bisa mengampuni. Ini bukti bahwa saya sudah diampuni. Dosaku yang begitu banyak pun sudah diampuni Tuhan. Mengapa kesalahan orang yang sedikit aku tidak bisa ampuni? Aku tidak bisa lupakan. Kalau belum mampu berarti saudara sendiri pun belum diampuni. Orang yang sudah diampuni dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang lain. Jadi barang siapa yang masih menyimpan dendam, akar pahit sampai saat ini, saudara perlu mengerti, perlu menerima pengampunan itu. Karena kunci kita bisa melakukan adalah pengampunan dari Allah jadi kepada kita, sehingga itu membuat kita juga mampu mengampuni siapapun. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Ampunilah seorang akan yang lain, karena aku sudah terlebih dahulu mengampuni kamu. Siapa saudara-saudara di rumah yang masih ada rasa dendam, akar pahit? Selesaikanlah dosa saudara dengan Tuhan, supaya saudara dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kemudian ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih, pakaikanlah kasih, seperti baju baru tadi ya. Kenakan, pakaikan. Orang yang telah menerima kasih harus memakaikan kasih di dalam dirinya. Kalau sudah kita kenakan kasih dalam hidup kita, kita mengerti bagaimana memperlakukan sesama kita, bagaimana kita kepada Allah. Kalau kasih yang menyempurnakan itu ada di dalam diri kita, ini membuat kita bisa mengasihi sesama sehingga tidak ada percabulan. Bayangkan kalau kita melakukan nafsu jahat, percabulan, perzinahan, ini namanya tidak mengasihi. Orang lain dirugikan. Ketika seseorang melakukan perzinahan, berarti ke orang yang berzina dengan dia itu rugi. Ini artinya tidak kasih. Orang yang bercabul dengan dia itu rugi, berarti tidak ada kasih. Dia hanya memikirkan keuntungannya. Dia hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan kerugian orang lain. Ini termasuk dosa seks. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang melakukan seks sebelum perkawinan, ini namanya tidak kasih. Tidak ada kasih. Kalau seks itu di mana tempatnya? Di dalam rumah tangga, di dalam perkawinan. Di situ tempatnya itu kasih. Tapi kalau masih pacaran, dia sudah melakukan hubungan suami istri, ini bukan kasih. Maka dikatakan di dalam ayat 14 ini, kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Maksudnya menyempurnakan, orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, dia tidak melukai sesamanya, dia tidak menyakiti sesama manusia, dia tidak merugikan. Ini maksudnya kasih pengikat. Kalau ada kasih di dalam diri kita, kita memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri, memikirkan keuntungan, tapi memikirkan sesama kita. Jadi orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, dia tidak akan melakukan perzinahan, dia tidak akan melakukan seks di luar nikah. Siapa yang melakukan seks di luar nikah, ini namanya tanpa kasih. Makanya kasih yang dikatakan Tuhan kepada suami istri, kasihilah istrimu. Bukan dibilang kasihilah orang lain yang belum menjadi istrimu. Kasihilah istrimu. Kasih secara seks, ya. Jadi orang yang melakukan itu di luar nikah, ini sudah dosa. Ini didasari bukan berdasarkan kasih, tapi berdasar hawa nafsu. Maka Tuhan katakan matikan. Matikanlah di dalam dirimu hawa nafsu
itu bukan berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan itu adalah berbelas kasihan. Jadi kita berbelas kasihan kepada sesama kita, sesama lawan jenis kita. Orang yang memiliki kasih dalam dirinya, dia tidak melukai orang lain, tidak menyakiti orang lain, dia tidak merugikan orang lain, tetapi dia memikirkan keuntungan bagi orang lain. Itulah kasih. Allah kasih, Allah memikirkan keuntungan kita. Kita diberi kasih supaya kita bisa mengasihi. Artinya kita pun bisa menguntungkan orang lain, memikirkan keuntungan orang lain. Maka Tuhan katakan, kenakanlah kasih, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kalau ini kita kenakan dalam hidup kita, ini pasti memberi keuntungan kepada sesama kita. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Damai memerintah, bukan kekacauan. Damai Kristus, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, harus damai sejahtera Kristus memerintah, memimpin kita. Seringkali kenapa terjadi kekacauan? Kenapa terjadi kegelisahan di dalam diri kita? Karena kita mengambil keputusan, mengambil segala sesuatu tindakan bukan berdasarkan damai sejahtera yang dari Kristus. Tapi kalau itu menjadi dasarnya, baik ngambil perkuliahan di mana, bekerja di mana, apa yang harus kulakukan, siapa pasanganku, apapun yang saudara pikirkan dan saudara kerjakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah saudara, saudara akan rileks melakukannya. Tapi kalau memaksakan kehendak sendiri, saudara akan berat. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Berarti selain damai sejahtera, perlu perkataan Kristus. Orang yang dipenuhi oleh perkataan Kristus, itulah keluar dari dirinya. Orang yang dipenuhi dosa, dosalah keluar. Maka apa yang di dalam itu sering keluar, terlihat dari diri kita, dari ucapan kita, dari tindakan kita. Apa yang sering, itulah isi. Maka kalau perkataan Kristus mengisi kita, menguasai kita, pasti perkataan Kristus juga keluar. Itu yang keluar dari hidup kita. Kalau perkataan Kristus yang keluar, pasti membangun. Pasti membangun orang lain. Perkataan Kristus keluar dari diri kita, pasti mengajar. Artinya memberi keuntungan. Mari kita lihat kehidupan kita. Kemana kita pergi, di mana kita berada, apakah perkataan Kristus itu yang menguasai kita? Apakah perkataan Kristus memenuhi kita, sehingga itu yang keluar dari hidup kita, membuat sekeliling kita terbangun, membuat orang lain terbangun, membuat orang lain mendapat berkat, karena perkataan Kristus yang ada di dalam hidup kita keluar. Itu yang menguasai. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya di sini, lakukan dalam nama Tuhan Yesus bukan setiap makan dalam nama Yesus, mandi dalam nama Yesus, jalan dalam nama Yesus, bukan itu ya. Yang dimaksud di sini, apapun yang saya lakukan, setujukah Tuhan? Yang saya ucapkan ini, setujukah Tuhan Yesus dengan perkataan saya? Yang saya pikirkan ini, yang saya rancang ini, setujukah Dia? Berkenankah bagi Dia? Yang saya ucapkan, yang saya sampaikan, yang saya lakukan, berkenankah bagi Tuhan? Setuju
dia, itu yang dimaksud di sini dalam nama Yesus. Kalau saudara dipakai namanya oleh seseorang ya, saya pakai namamu ya katanya, untuk minjam. Saudara setuju gak? Saya pakai namamu untuk minjam. Itu pasti kita tidak setuju. Tuhan Yesus demikian. Di dalam kehidupan kita, untuk apa kita pakai namanya? Bagaimana kita menggunakannya? Kalau kita memakai nama Yesus untuk melakukan dosa dan kejahatan, hal-hal duniawi, tentu dia tidak setuju. Yang dia setuju adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Yang Tuhan Yesus kehendaki, yang kita pikirkan, pikiran dia. Sesuai dengan yang dia lakukan kepada kita, itu yang kita lakukan, pasti dia setuju kita memakai namanya. Jadi saudara-saudara, bagaimanakah maksudnya kasih yang menyempurnakan? Ketika seseorang dikuasai kasih, maka dia terhadap sesamanya memikirkan bagaimana sesamanya tidak dirugikan. Bagaimana sesamanya tidak tersakiti. Tetapi kasihnya kepada sesama tadi menjauhkan dia dari hawa nafsu jahatnya. Itu membuat dia gampang mematikannya. Karena itu tidak membangun orang lain, tidak menguntungkan orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengasihi orang lain yang lawan jenis dengan dia tidak akan lakukan itu. Pasti dia matikan. Itu maksudnya pengikat. Orang yang mengasihi Allah, dia mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama, dia tidak merugikan, tidak menyakiti sesama manusia. Orang yang memiliki kasih, demikian juga kepada Allah. Pasti dia gampang menanggalkan yang duniawi sebagai bukti kasihnya kepada Allah. Karena yang Allah kehendaki adalah kita hidup sebagaimana yang dia sudah kerjakan bagi kita. Kita hidup mengenakan kasih seperti dia telah mengasihi kita. Kita hidup mengampuni seperti dia telah mengampuni kita. Itu kehendak Tuhan. Jadi kasih itu membuat kita bisa berdamai dengan semua manusia. Dan kasih itu membuat kita berhenti berbuat dosa. Kita berhenti melakukan kejahatan. Oleh karena kasih kita kepada Allah. Mengingat cinta kasihnya. Kasihnya yang begitu besar yang sudah kita alami. Bukti kita berterima kasih. Bukti kita sudah dikasihi. Kita mampu mengenakan kasih. Kita mampu memakaikan kasih kepada orang lain. Kita bisa berbelas kasihan. Kita bisa berkemurahan. Kita bisa sabar. Kita bisa lemah lembut kepada orang lain. Oleh karena kita sudah menerimanya dari Allah. Yang kita terima dari Allah, kita salurkan kepada sesama kita. Itu bukti bahwa kasih menguasai. Kasih Kristus menguasai kita, membuat kita menjadi berkat bagi sesama dan juga berkenan bagi Tuhan. Karena kita berhenti melakukan kejahatan, perkara-perkara duniawi sehubungan dengan dosa seks. Ya, dari ayat 5 tadi dosa seks, dari ayat 8 itu perkataan-perkataan. Itulah marah, geram, cakap kotor, ini semua keluar dari dalam hati. Maka orang yang mengingat cinta kasih yang besar, dia gampang membuang semua itu. Mengapa kita sulit membuang? Karena kita tidak tahu berterima kasih. Mengapa sulit berhenti berbuat dosa? Karena kita lupa akan kasih yang besar itu. Kalau itu yang kita kenakan dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Mengenakan manusia baru tadi, menanggalkan manusia lama, memakaikan manusia baru. Matikanlah dalam dirimu perkara duniawi. Buanglah yang kotor, buanglah geram, amarah. Dan yang ketiga,
menanggalkan manusia lama, memakaikan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Kristus. Dia yang memperbaharui kita ketika kita mau. Orang yang mau taat, pasti Tuhan beri kekuatan untuk terus hidup segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kami tahu Tuhan, setiap orang yang sudah menerima kasih diberi kemampuan untuk mematikan perkara duniawi, terutama dalam hal seks, hawa nafsu, kejahatan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi sesamanya, mengasihi lawan jenisnya, sehingga mereka tidak melakukan percabulan, tidak melakukan seks di luar nikah, tetapi itu dilakukan ketika memasuki rumah tangga. Kami berterima kasih diingatkan oleh firman-Mu. Sebagai bukti kami sudah menerima kasih, kami mampu mengerjakan itu. Demikian juga dengan perkataan kotor, geram dan amarah. Setiap orang yang sudah disucikan, dibenarkan oleh Allah, dia mampu membuang dari hidupnya supaya Tuhan yang termulia. Demikian juga ya Tuhan, seperti kami sudah menerima kasih, menerima pengampunan, kami juga dimampukan untuk mengasihi, mengampuni sesama, dan menanggalkan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Buatlah supaya setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa boleh disadarkan kembali, bangkit untuk mengasihi Tuhan, mengingat cinta kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menghargainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.